Iya Mbak, bisa. Oke, mulai aja ya. Mau wawancara. Ini loh Mbak, mau tanya. Untuk pertanyaan pertamanya itu, kan kalau seandainya orang dari luar Madura, itu taunya orang Madura itu seperti dari bahasa untuk berbicaranya itu sedikit keras dan juga sedikit tegas. Nah, pertanyaan saya Mbak, kalau dari orang Maduranya sendiri nih Mbak, sebenarnya sifat orang Madura ataupun karakteristik dari orang Madura itu seperti apa sih Mbak? Sebenarnya ya, kalau orang Madura itu mungkin udah dari luar udah terkenal. Orang Madura itu keras. Betul betul. Orang Madura itu keras. Ya mungkin kayak Madura itu menakutkan gitu. Soalnya keras banget bicaranya atau tingkahnya kayak gitu. Sebenarnya itu nggak semua kayak gitu. Orang Madura itu mungkin yang keras emang cuma apa ya, khasnya gitu. Khasnya itu bicaranya emang ngebas gitu loh. Kayak suaranya itu besar keluarnya. Jadinya kayak kelihatan marah terus gitu. Jadi mereka kira itu kasar gitu. Padahal itu enggak. Kalau saya ya yang orang Madura, ya udah biasa mungkin kalau bicara sama orang yang bicaranya itu agak keras. Tapi enggak, itu bukan marah gitu. Kalau yang Madura asli ya pasti ngerti kayak membedakan orang marah cuma sama orang marah sama orang yang bicara biasa tapi suaranya ngebas. Jadi kayak kasar gitu. Tapi enggak kayak gitu sebenarnya. Jadi enggak keras banget kayak gitu. Mungkin cuma ya perkataannya besar, keras. Jadi kelihatan kasar gitu. Nggak semua. Tapi Mbak, ini Mbak, berarti ada gitu Mbak, orang Madura tapi cara bicaranya yang halus gitu Mbak, ada. Ya, halus. Itu ya nih, kalau Madura itu ada 4 kabupaten sebenarnya. Kalau dari timur itu Sumenep, Pamekasan, Sampang, sama Bangkalan. Bangkalan itu yang UTM, yang adanya Universitas Negeri. Nah, yang paling halus itu bahasanya Sumenep. Soalnya Sumenep ini tempatnya itu kerajaan-kerajaan zaman dahulu itu banyak. Jadinya kayak bahasa-bahasanya di sana itu halus, terus juga pelan, jadinya kelihatan lembut kayak gitu. Terus juga kalau bahasa Madura itu sebenarnya ada 3 tingkatan soalnya. Ada tingkatan bahasa Engki Punten, bahasa Engki Enten, terus Enja iya. Nah, kalau yang paling halus ini bahasa Engki Punten. Kalau yang menengah itu kayak teman sebaya, kayak gitu, kan agak apa ya, akur atau kayak bercanda-bercanda itu pakai uh, bentar-bentar. Ya, itu ada 3 tingkatan ya, Engki Punten, Engki Enten, sama Enja iya. Enja iya ini yang paling kasar, bukan paling kasar sebenarnya, kayak teman sebaya kayak gitu. Kalau Enja iya ini kayak yang muda sama, oh bukan, kalau Engki Punten ini kayak bahasa aku ke bapakku kayak gitu. Jadi yang lebih tua, jadi lebih lembut gitu pemakaian bahasanya. Kalau enjaiyah ini biasanya dipakai sama bapak-bapak kalau berbicara kayak gitu. Kayak gitu. Kalau yang Eki Enten Mbak, iya ya, gitu ya bahasanya. Ya, kalau Engki Enten itu bahasa paling halus. Kayak aku ke guru. Ke guru. Wow. Ya, Gitu. Aku pernah dengar nih Mbak, katanya ada daerah di Madura itu seperti Solonya Madura, itu daerah apa ya Mbak? Yang karena saking lembut cara bicaranya gitu Mbak. gimana? Aku pernah baca tuh Mbak ya, ada daerah di Madura itu yang seperti Solo. Solo itu kan terkenal dengan bahasa yang lembut gitu. Itu Sumeneb, Mbak. Oh, Sumenep Kan ya. aku bilang tadi Sumeneb itu tempatnya kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Jadi kayak Sumenep. ya lemah lembut, bertutur kata yang sopan, lembut kayak gitu. Jadi ya lembut
lembut emang kayak Solo orang Sumenep itu. Emang beda kalau ya kalau kamu ketemu sama orang Sumenep sama orang Bangkalan. Bangkalan itu yang paling keras. Kalau orang Sumenep sama orang Bangkalan itu kamu perhatikan perbedaannya. Kamu ketemu dua-duanya langsung, itu terlihat bedanya. Kalau Mbak sendiri orang mana, Mbak? Daerah? Aku orang Pamekasan. Gini, kan Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan kan paling barat. Nah, yang dari paling timur ini, yang paling lembut suaranya. Ke Pamekasan agak kasaran, terus ke Sampang agak kasaran lebih tinggian, terus ke Bangkalan ini paling kasar. Gitu ya? Dan kayak gitu, Mbak. Oh, jadi gitu ya. Ya setidaknya saya ndak jadi ke Madura, setidaknya bisa membayangkan, oh jadi kalau ke daerah ini nggak usah kaget gitu kalau seandainya bahasanya mereka seperti ini. Jadi kayak tenang dulu aja kalau ke orang Madura, asal nggak lanyala kalau kayak kata orang Madura itu, Mbak. Kayak nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu membuat mereka marah gitu. Oke, nggak terlalu membuat marah. Nah ini nih Mbak, ada istilah yang aku baca nih, maaf ya kalau seandainya bahasanya agak salah, angon potetolan etembang potemata. Itu maksudnya apa ya, Mbak? Nah, itu aku sebenarnya nggak terlalu tahu yang peribahasa itu, Mbak. Tapi yang setahu aku ya, itu potetolan itu putih tulang, Mbak. Pote mata itu putih mata. Jadi kayak kalau putih tulang, potetolan itu kayak kuat gitu. Kataku sih ya, Mbak ya, nggak tahu kalau salah. Kataku itu lebih mending lebih adu kekuatan ditimbang itu loh. Kalau putih mata itu kayak orang marah gitu, marah-marah kayak gitu, Mbak. Oh, ngerti. Oh, kayak melotot gitu loh kalau putih mata kan gitu. Ngerti. Oke Mbak, selanjutnya nih kalau di Madura itu kearifan lokal apa Mbak yang paling menonjol? Mungkin yang terkenal banget ya itu kerapan sapi. Oh iya pernah dengar tuh. Kerapan sapi. Pernah dengar. Kerapan sapi. Terus itu Sronin itu musik-musik gitu, Mbak. Itu banyak musik-musik tradisional banget kayak gitu. Terus ada juga maker kiki. Maker kiki ini kayak meratakan gigi. Itu kalau ada pernikahan, Mbak. Untuk pernikahan. Jadi adatnya itu matar kiki. Matar. Bukan maker kiki, tadi salah, Mbak. Itu matar gigi. Itu giginya ini yang kayak gak rapi, itu kayak dilurusin gitu, Mbak. Dilurusin kayak gitu. Pakai apa tuh, Mbak? Ya pakai kalau yang seumur aku ini udah gak kayak gitu, udah gak ada gitu, udah jarang. Tapi kalau yang Madura banget yang dulu itu pakai gitu. Itu katanya ditok-tok gitu dong. Itu pokoknya. Terus ada juga